97,5 Racana Radio. Berkarya dalam suara. Hana Carita. Setiap masa punya cerita. Sembilan 97,5 Racana Radio, berkarya dalam suara. Halo sahabat karya, bertemu lagi dengan Tika Huwaida di Hana Carita, setiap masa punya cerita. Di episode kali ini, Tika akan menemani sahabat karya untuk mendengarkan sebuah kisah dengan latar belakang tokoh pewayangan. Wah, sepertinya menarik nih. Kira-kira tentang apa ya ceritanya? Tak perlu lama-lama, mari kita dengarkan Hana Carita episode Angkara Amarta. Dikisahkan di sebuah kerajaan baru bernama Amarta yang dipimpin oleh raja yang amat santun dan bijaksana, Raja Yudhistira. Di bawah kuasanya, Amarta berkembang pesat dan senantiasa hidup dalam kedamaian. Hingga pada suatu ketika, ayolah para pekerja, bergegaslah kalian, tuntaskan pekerjaan ini. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Lekas belah gunung ini. Tetapi tuanku, kami sudah terlampau lelah. Kami sudah kehabisan tenaga. Sesungguhnya, apa guna kami membelah gunung ini, tuanku? Hei kau! Daripada kau gunakan tenagamu untuk berbicara, sebaiknya gunakanlah untuk menuntaskan pekerjaan ini. Kau kira pekerjaan ini untuk kepentinganku, ha? Semua ini untuk kesejahteraan Amarta. Kita butuh jalan penghubung baru agar memudahkan kita untuk mencapai negeri seberang. Wahai para pekerja, janganlah kalian bermalas-malasan. Ingatlah bahwa semua pekerjaan yang kalian berikan untuk kesejahteraan Amarta. Hidup Amarta! Hidup! Hidup Raja Yudhistira! Hidup! Hidup! apa yang dilakukan para pekerja itu membuat sang penunggu gunung murka. Akibatnya, malapetaka muncul di negeri nan damai tersebut. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Istriku Drupadi, mengapa wajahmu nampak bermuram durja? Apa yang sedang kau gelisahkan, istriku? Tidak ada Kanda Yudhistira. Aku hanya sangat risau. Hatiku rasanya tak tenang setelah mendengar warta perihal wabah di Amarta yang entah dari mana asalnya. Aku hanya takut jika nantinya rakyat Amarta akan semakin menderita, Kanda. Janganlah risau, istriku. Telah keutus prajurit untuk mencari tahu dari mana asalnya musibah ini. Sesungguhnya, musibah ini pasti akan berlalu, istriku. Tetapi, firasatku berkata buruk, Kanda. Berkenankah engkau berbagi cerita tentang itu, istriku? Bulan purnama lalu, saat aku hampir terlelap, aku menyaksikan langit malam nan cantik dari balik jendela kamar kita. Nampak sebuah bintang yang sangat indah. Kemudian, bintang itu tiba-tiba jatuh, Kanda. Setelah aku menceritakan hal ini kepada Krishna, aku mengetahui ternyata bintang itu adalah Lintang Kemukus, Kanda. Bintang Kemukus? Tak dirasa, waktu telah berlalu. Namun wabah yang menyerang Amarta tak kunjung reda, membuat penduduk Amarta semakin dilanda kecemasan. Yudhistira, Drupadi, dan Sengkuni berkumpul di aula kerajaan.
membicarakan suatu perihal dengan raut yang teramat serius. Wahai Yudhistira keponakanku, apa yang membuat raut wajahmu terlihat begitu murung? Bagaimana diri ini tidak murung, Paman? Wabah yang tengah melanda perlahan-lahan meruntuhkan negeriku yang kokoh ini. Selama ini telah kurunungkan. Sepertinya semua ini berkaitan dengan lintang kemukus yang dilihat istriku Drupadi. Engkau tahu kan, Paman? Konon, jika seorang raja atau ratu menyaksikan lintang kemukus, maka ia dan negerinya akan mendapat celaka. Hal itu sepertinya benar adanya, keponakanku. Negeri ini tertimpa musibah karena istrimu telah menyaksikan penampakan itu. Izinkan hamba menyarankan sebuah jalan keluar dari masalah ini, keponakanku Yudhistira. Bila memang begitu, Paman, katakanlah jalan keluar yang kau maksud itu. Sesungguhnya, untuk mengatasi musibah yang diakibatkan lintang kemukus, perlu dilakukannya sebuah pengorbanan. Pengorbanan apakah itu, Paman? Bukan bermaksud lancang, keponakanku. Mengingat bahwa Drupadi yang menyaksikan penampakan itu, maka sebaiknya Drupadilah yang harus kita persembahkan dalam kobaran api, agar negeri ini kembali pulih. Tetapi Drupadi adalah istriku, Paman. Tak akan kubiarkan Drupadi menanggung semua ini. Biarkan aku sebagai raja negeri ini yang akan menggantikannya. Tidak, Yang Mulia. Memang benar bahwa kau adalah raja di negeri ini. Akan tetapi, pengorbananmu itu tidak akan berarti. Karena orang yang melihat lintang kemukus adalah Drupadi, bukanlah dirimu. Apa yang dikatakan Paman Sengkuni benar adanya, Kanda. Pengorbanan ini adalah bagian dari tugas suciku untuk Amarta. Penampakan itu juga menghantuiku setiap malam, hingga membuatku sadar bahwa memang dirikulah penyebab Amarta menjadi seperti ini. Keputusan ini tetap aku serahkan kepadamu, keponakanku. Tapi ingatlah bahwa semua ini demi kesejahteraan rakyatmu, Yang Mulia. Jangan lupakan pula segala jerih payahmu pada Amarta selama ini. Baiklah. Jika sekiranya ini yang terbaik, aku akan merelakanmu, istriku. Selama ini, engkau telah menjadi permaisuriku yang setia. Sungguh, pengorbananmu pada Amarta akan selalu kukenang. Mari, hamba hantarkan menuju tempat pembakaran. Saat mereka tengah membicarakan perihal tersebut, di sisi lain terdapat Batara Kala, sang penunggu gunung, yang tengah murka karena tempat persemayamannya hancur. Ia tampak sangat marah, seolah-olah tak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Rasakan penderitaanmu para penduduk Amarta. Dasar makhluk-makhluk rendah. Berani sekali kau rusak tempatku bersemayam. Lihat saja, tidak akan ada yang dapat lolos dari kekuatanku ini. Hentikan perbuatanmu, Batara Kala. Oh, sang titisan Wisnu, Basudewa Krishna. Kenapa kau menghentikan? Apakah kau tak tahu bahwa murkaku ini bisa menghancurkanmu sekarang juga? Menyingkirlah, Basudewa. Jika kau tahu diriku adalah titisan Wisnu, maka seharusnya kau tahu apa akibat yang kau dapatkan jika tidak mematuhiku. Kau kira ancaman itu membuatku ciut, Krishna? Tidak ingatkah kau dengan rapalan mantra Caraka Balik? Kau kira aku yang juga titisan Wisnu
tidak tahu rapalan mantra Caraka Balik itu kalah. Kau ingin merasakan sekali lagi? Apa? Terkutuklah kau Basudewa! Bagaimana kalah? Bukankah kau sudah mengetahui akibatnya? Tolong hentikan! Baik! Aku mohon ampun. Sudah, aku cabut semua kuasaku. Tolong hentikan penderitaan ini! Kucapkan mantra ini sebagai wakil dari pembalasan rakyat Amarta. Dengan segala kerendahan hatiku, tak akan kubinasakan dirimu, dan kukembalikan kau ke tempat ibumu berada. Yudhistira, Drupadi, dan Sengkuni akhirnya tiba di tempat yang mereka tuju, tempat pembakaran. Rupanya telah dipersiapkan segala hal yang diperlukan dalam proses ritual pengorbanan ini. Drupadi dengan segenap jiwa dan raganya juga telah siap memasuki kobaran api. Di hadapan kobaran api yang menyala ini, aku Drupadi, Ratu Kerajaan Amarta, merelakan jiwa dan ragaku untuk kesejahteraan Amarta. Waktu yang ditentukan telah tiba, Drupadi. Ayo, segeralah masuk ke dalam kobaran api itu. Berhenti! Jangan korbankan dirimu, Drupadi. Wah. Lihatlah siapa yang tiba. Sang Basudewa Krishna. Ada apa gerangan kau hentikan niatan kami? Tidakkah kau berpikir adalah sebuah kejahatan bagi rakyat Amarta jika kau menghentikan pengorbanan ini? Paman Sengkuni benar, Krishna. Jangan hentikan kami. Ini adalah salahku. Dan aku akan siap menjadi orang yang dikorbankan demi rakyat Amarta. Ini bukan kesalahanmu, kawan. Dan kau pun tidak perlu berkorban atas segala kekacauan ini. Apa maksudmu, Basudewa? Pengorbanan ini adalah satu-satunya cara memulihkan Amarta. Drupadi harus bertanggung jawab atas musibah yang menimpa Amarta. Hentikan gurauanmu itu, Paman Sengkuni. Sekarang diamlah dan dengarlah suara dari luar itu. Apakah benar mereka pulih, Dinda? Dan benarkah itu suara rakyat kita? Iya, Kanda. Benar. Hamba sangat bersyukur mereka telah pulih. Terima kasih, Sang Dewa. Terima kasih. Tapi, bagaimana bisa? Apa ini perbuatanmu, Basudewa? Aku hanya melakukan yang semestinya kulakukan. Saat aku mendengar keresahanmu tempo lalu, aku merasakan ada kejanggalan. Kemudian, aku berusaha mencari tahu asal-muasal bencana wabah ini. Wabah ini merupakan wujud angkara murka dari Batara Kala, sang penunggu gunung yang kehilangan tempat persemayamannya karena hancur. Bagaimana gunung itu dapat hancur? Siapa yang melakukannya? Tanyakanlah hal ini pada pamanmu itu Yudhistira. Dialah dalang dari segala kekacauan ini. Dia dengan penuh kebohongan memaksa para rakyat membelah gunung dengan dalih kesejahteraan Amarta. Tak kusangka, Paman Sengkuni. Sungguh teganya kau melakukan semua ini, Paman. Itu tidak benar, Yang Mulia. Untuk apa hamba melakukan hal semacam itu? Jangan mengada-ngada, Basudewa. Aku tahu kau sengaja menuduhku atas perkara ini. Hentikan omong kosongmu, Paman. Hilang sudah kepercayaanku kepadamu. Dengan ini, kuperintahkan Paman Sengkuni, kuusir dari kerajaanku Amarta yang agung ini. Kembalilah kau ke Hastinapura dan renungkanlah perbuatanmu yang celak itu. Lihat saja nanti kau, Yudhistira.
aku akan kembali. Aku tidak akan berhenti hingga aku lihat kehancuran kalian. Berkat bantuan Krishna, wabah yang menyerang Amarta dapat dilenyapkan. Negeri itu akhirnya kembali aman dan damai seperti sedia kala. Sementara Sengkuni, meskipun ia tidak lagi menginjakan kaki di tanah Amarta, tak membuatnya berhenti menyusun siasat licik lainnya. 97,5 Racana Radio berkarya dalam suara. Demikianlah kisah dari Angkara Amarta tadi yang udah kita dengarkan bersama. Ingatlah sahabat karya, sesungguhnya kejahatan itu tidak akan pernah menang di atas kebaikan ya. Dan perbuatan yang kita lakukan niscaya akan berimbas pada diri kita sendiri. Terima kasih telah menemani Tika dalam episode kali ini. Jangan lewatkan Hana Carita setiap Jumat pukul 7 malam hanya di 97,5 Racana Radio berkarya dalam suara. Saya Tika Huwaidah mengucapkan selamat malam dan pamit undur diri. Praktik gabungan Manaprotsi dan Matekstosi semester 5 Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta tahun 2023. Kelompok 7 Racana Radio, program drama radio Hana Carita dengan judul Angkara Amarta. Adaptasi naskah oleh Teksi Miki Wijaya. Pemeran Yoga Deret Junior sebagai Sengkuni, Muhammad Abiasa sebagai Yudhistira, Putu Luna Audrelia sebagai Drupadi, Muhammad Elanda sebagai Krishna, Nicholas Rimanggala sebagai Bathara Kala. Kerabat kerja Announcer Yustika Siti, Produser Denti Meyana, Asisten Produser Naira Sagira, Sutradara Gilang Kinantio, Asisten Sutradara Firly Nur Latifah, Unit Manager Cantika Bulan, Scriptwriter Almira Risang, Koordinator Talent Amelia Afril, Musik Director Ivan Yoga Saputra, Desti Wilandari, Kreatif Rizky Naurana, Adelina Rofika, Naura Ramadhani, Sound Effect Syahrul Mutakin, Pramastra Iswara Murti, Bayu Wicaksono, Technical Director Faiz Izatur, Rekordis Naili Faila, Visual Izul Fikri Muhammad Dawem, Foley Audio Nicholas Jonathan, Audio Postpro Bagas Ramdan. Hana Carita. Setiap masa punya cerita. (97,5) Racana Radio berkarya dalam suara.